Aku tuh ngambil Elo, ngambil Sid Emoede, emang begitu. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak usah. Kamu kalau kau ikutin, udah mulai. Ini udah mulai. Serius? Ini baru mulai ini. Tar dulu dong. Ini. Masuk nih, masuk. Belum. Haleluya. Shalom. Mana tangan-tangan bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu? Belum semua melambaikan tangan, boleh dua tangannya melambai. Shalom. Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat kita beribadah sama-sama di hari Minggu ini, ibadah Youth. Boleh saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Generasi Yeremia yang cinta mati-matian. Haleluya. Boleh kita berjabat tangan kanan kiri depan belakang, bilang Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Haleluya. Boleh berseberangan, boleh saling seberang, yuk bilang Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Yang terbaik. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Dengan semangat saya mengajak kita semua untuk membacakan arti Pentakosta ketiga. Yang siap berikan tepuk tangan kembali bagi Allah kita. Haleluya. Nah, kalau membacakan arti Pentakosta ketiga ini ada gerakannya. Tangan kanannya diangkat dan selama membacakan arti Pentakosta ketiga digerakkan. Amin. Yo. Tangannya boleh tinggi-tinggi. Ya, itu yang ketiga ya. 1, 2, 3, iya. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Astrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali. Generasi Yeremia, mari persiapkan dirimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Membawa korban syukur lewat pujian penyembahan. Rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Ia menjaga memelihara hidupmu di masa mudamu. Tuhan menyertai, menuntun setiap langkah di dalam pengharapan, di dalam pergumulanmu. Mari datanglah dengan hati penuh dengan sukacita. Mari nyatakan, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa baik Tuhan. Haleluya, betapa baik Tuhan. Mari sembah Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur, Allah yang baik, Allah yang besar,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syakarapata syarabaya rabaya. Mari angkat tanganmu. Syakarapata syarabaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari sembah Tuhan.
kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, mari berserulah, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Amin. Kami terima kemenangannya. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sambil angkat tanganmu katakan, ku terima sekarang kemenangan dari. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Oh ya Yesus Tuhan, mari sembah. Syakarapata syarabaya raba, kami tinggikan namamu Tuhan, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh syarabaya rabo, syakarapata syarabaya rabaya raba, haleluya, haleluya. Mari sembah, mari tinggikan namanya, haleluya. Oh ya Rabo, syakarapata syarabaya rabaya raba, hirapata syarabaya rabaya 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 raba. Kuatkan kami Tuhan, haleluya. Syakarapata syarabaya rabaya rabaya raba, ya rabada syarabaya rabaya raba. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Biarlah di masa muda kami belajar memuji menyembah-Mu Tuhan. Dalam situasi apapun saat ini yang kami alami, kami tetap percaya bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Syakarapata syarabaya rabaya raba. Buka hatimu, syakarapata syarabaya rabaya. Mari angkat tanganmu, tinggi-tinggi. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things, for all my life
keteguhan hatimu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. So here I bow to lift you high. Amen. Jesus. Yes, Lord. Be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow to lift you high. Yes, Lord. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Mari berserulah, katakan, God here, and now we lift thee high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. Sambil angkat tanganmu, katakan, God here, oh, God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever, yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever, yours. Mari angkat tanganmu. So here ini pribadimu dengan Tuhan Yesus. Mari buka hatimu. For all my life I am yours forever. Jemaat Tuhan sendiri katakan, so here I bow to lift you high. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang terbaik. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Sekali lagi, so here you are, oh, Jesus, be glorified. Amen. For all my life I am yours forever. I am yours forever. I am yours forever. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang terbaik. Sorakan haleluya, haleluya. Sebab kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya Bapa, firman-Mu berkata bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bila kami di masa muda kami terus mengandalkan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam kehidupan kami untuk meraih masa depan kami, pengharapan kami. Dalam pergumulan kami ada Yesus yang campur tangan. Terima kasih Bapa, Kau baik, sangat baik dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami akan bersorak-sorai memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai Tuhan dengan penuh sukacita. Menyatakan Engkau dahsyat, luar biasa, hebat dalam hidup kami. Engkau yang siap, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Tepuk tangan penuh dengan sukacita. Di atas kepala, di atas kepala, di atas kepala. Haleluya, haleluya. Boleh dua jempol. Bilang ke samping, kiri, kanan, depan, belakang, sebanyak-banyak bilang ini. Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Ia menyatakan Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang terbaik saudara. Sorakan haleluya. Katakan bersama Yesus. Katakan bersama Yesus. Ayo bersama Yesus. Tiada yang mustahil. Amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Tepuk tangannya di atas kepala. Haleluya. Belum semua tepuk tangan. Ayo. Wow. Firman-Mu Tuhan di dalam kakiku. Katakan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ayo katakan saudara, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Boleh dua tangan sih. Bersama-Mu, dalam kemuliaan. Ayo tepuk tangan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ayo tepuk tangan sih. Firman-Mu Tuhan. Ayo ajak kanan kirinya, ayo. Janji-Mu ya terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap. Amin saudara. Ku menantikan-Mu, beri aku. Boleh terbang bersama Yesus, ayo. Ku kan firman-Mu teguh menopang. Yes, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Boleh kasih tos kanan kirinya bilang, ayo semangat puji Tuhan. Yeah. Ayo jemaat Tuhan katakan firman. Suaranya mana? Amin. Siap-siap. Kami menantikan-Mu Tuhan. Generasi Yeremia, cinta mati-matian. Boleh sambil loncat, amin. Ku kata. Ayo bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang mau terbang bersama Yesus, mana tangan-tangan yang mau terbang sama Yesus? Kalau terbang itu bergerak atau diam? Ada yang bantu bergerak atau diam? Bergerak. Kalau bergerak berarti tidak di bangkunya. Berarti terbang itu enggak terbang. Kalau terbang itu keliling, bebaskan. Bilang kanan kirinya, ayo bebas dong terbang. Ayo bilang gitu. Artinya teman-teman keluar dari bangkunya. Terbang aja kemana aja. Mau terbang ke atas juga boleh, gak apa-apa. Bebas terbang.
Amin. Anak muda zaman kari dulu terbangnya kemana-mana sampai buat kereta-keretaan. Bener, itu terjadi. Masa di sekarang beda. Amin. Mau terbang bersama Yesus, mana tangan-tangannya? Yang terbang ayo tangannya. Belum semua. Ayo. Kalau memang agak geser, bilang geser. Tapi jangan kasar ya. Ya. Ya, ayo semua terbang. Ku kan terbang. Ayo siap ya. Gideon. Saat lagunya cepat, terbang bebas ya. Amin. Dalam kemuliaan. Boleh lihat kanan kirinya, say. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersamamu. Siap-siap ya. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu. Siap terbang ya. Keluar dari bangkunya. Ku menopang. Are you ready guys? Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bebas. Ku kan terbang. Ayo tinggi keluar dari bangkunya. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Ayo sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman. Boleh pegang hatinya, katakan ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan ayo. Tepuk tangan ayo. Tunjukkan aksimu ayo. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Tadi udah janji kalau terbang itu keluar. Terbangnya masih gitu. Amin. Masih kamu puji Tuhan? Ayo bilang ke samping kiri, jangan mikir bro, bebas aja. Ayo bilang jangan mikir bro, kayak orang mikir teman-teman ini semua. Oke? Kita di sini untuk menguji menyembah Tuhan, amin. Kita mau menyembah Tuhan, amin. Yang siap semangat berikan tepuk tangan. Haleluya. Yang semangat tunjukkan aksimu. Bebaskan dirimu. Bersama Yesus tidak mustahil. Are you ready guys? Loncat. 1, 2, 3, loncat. Belum semua. Lagi. Mana semangatnya? Ayo katakan. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mana semangatnya? Kuasa-Mu ya Tuhan. Bersama Yesus serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah dua tangan say. Allah dahsyat di tempat. Loncat say. Loncat say. Katakan gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah. Ayo teman-teman, kalau mau bebas loncat, amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat. Dua tangan say. Kudusnya Allah bangkit, bersorak. Suara Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh bersama Yesusku di masa mudaku, di tempat kudusnya. Di hatiku, di hidupku, di hatiku, di hidupku bersamamu. Ya teman-teman katakan, gerakanlah. Katakan tunjukkanlah kuasa-Mu. Ayo katakan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah.
Boleh dua tangan di tempat kudusnya Allah bangkit. Sorak-sorak suara, hey, Allah bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saya tahu teman-teman pengen loncat, lebih loncat lagi, amin. Kalau mau keluar, keluar aja. Kalau mau maju, maju aja, amin. Amin. Yang mau maju, maju aja. Siap? Ayo dua tangan. Allah bangkit. Bersorak. Hey, Allah bangkit. Ayo sambil melangkah, bernyanyilah. Katakan musuh, musuh dikalahkan. Are you ready? Umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Boleh dua tangan tinggi-tinggi, katakan yuk. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Di hatiku, di hidupku ada Yesus. Wow. Di hatiku, di hidupku bersama. Boleh pegang hatinya, pegang hatinya. Di hatiku, di hidupku ada Yesus. Wow. Di hatiku, di hidupku bersamamu. Wow. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Tepuk tangan tanpa musik. Masih kalau maju Tuhan? Masih, benar. Coba lihat kanan kirinya, masih gitu bilang. Kalau masih, ayo dong tunjukin gitu. Amin. Yang masih kuat berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang terbaik. Tepuk tangan yang terbaik. Tepuk tangan yang terbaik. Tepuk tangan yang terbaik. Sorakan haleluya. Yeah. Loncat, loncat, say. Wow, wow. Belum semua loncat, ayo. Ayo teman-teman katakan. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Berirama tepuk tangan di atas kepala. Amin. Bersama Yesus saudara katakan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Loncat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Wow. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan. Dan boleh loncat sih. Param pam pam pam. Loncat loncat ayo. Wow. Param pam pam. Lebih lagi. Ayo katakan. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Ayo tepuk tangan di atas kepala. Yeah. Oleh dua tangan tinggi-tinggi. Satu-satunya kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Katakan masuk. Perlindungan dan pengharapan.
Boleh kasih tos kanan kirinya bilang bersama Yesus ada mustahil. Kasih tos, kasih tos. Yuk, ayo kasih tos kanan kirinya bilang bersama Yesus ada mustahil. Kasih tos. Belum lihat? Kasih tos. Halo, 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 kasih tos. Bilang bersama Yesus ada mustahil. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan ada mustahil bersamamu Tuhan. Yang siap bersorak-sorai, suaranya mana? Haleluya. Ayo. Belum semua tepuk tangan, ye. Suaranya. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Katakan param pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Wow, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk, masuk dalam ya perlindungan dan sekali lagi angkat tanganmu, katakan Tuhan, Tuhan yang memberi bersama kita, di dalam kita. Katakan masuk, masuk dalam kemuliaan. Amin. Ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan. Boleh dua tangan tinggi-tinggi. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tepuk tangan yang terbaik. Sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Sebelum lu bilang ini baru anak Tuhan. Kasih tos, ini baru anak Tuhan. Silakan kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebentar. Haleluya. Kari mau bertanya, adakah yang baru pertama kali beribadah di ibadah DRP, ibadah youth DRP 1331 ada? Jangan malu-malu. Bro atau sis, adakah yang baru pertama kali beribadah? Boleh angkat tangannya? Ada? Pengerja? Bila lihat kanan kirinya? Enggak ada ya? Semua jemaat yang setia, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang terbaik. Halo teman-teman semua, halo. Kayak nggak fokus semua kelihatannya ya. Halo semuanya, halo, shalom. Haleluya. Semua pada ngeliat siapa ya? Haleluya. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik. Mari persiapkan persembahanmu. Saya Kari tetap tunggu dulu, sebelum kita menabur kita berdoa. Tapi saya tunggu dulu sampai kalian udah benar-benar siap mempersiapkan persembahan. Haleluya. Sudah semua? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kepercayaanmu Bapa, atas berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami diberkati Tuhan dalam pekerjaan kami, usaha dagang kami, pendidikan kami, keluarga kami, orang tua kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat itu berlimpah dan kami bersuka cita Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami akan menabur yang terbaik dan kami menabur untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami siap menabur, sama-sama katakan amin. Mari menabur dengan penuh sukacita saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu
cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari sungguh-sungguh persiapkan dirimu, mari buka hatimu, sama-sama katakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sambil angkat tanganmu katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari datanglah dengan sungguh-sungguh katakan, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari semua Tuhan kita bangkit berdiri. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sambil angkat tanganmu, mari angkat tanganmu, pejamkan matamu, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi ya teman-teman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kita sembah Tuhan ya teman-teman. Come on teman-teman, keluarkan suaramu. Kita sembah Tuhan.
padamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi ya teman-teman, inilah yang kurenungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Roh Kudus, kami cuma perlu Engkau untuk jamah kami hari-hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan itu perlu responsibility. Kami perlu tanggung jawab itu untuk kami emban. Kami tahu Tuhan Yesus, hari-hari ini gak akan semakin mudah buat kami lewatin. Tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau setiap tantangan apapun, setiap kesulitan apapun, kami bisa lewatin bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin ngerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami, sadarkan kami, kasih kami fokus hari ini supaya kami bisa dengar apa yang menjadi keinginannya Tuhan, untuk kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami di luar sana. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami jadi anak-anak Tuhan yang punya pengertian yang benar atas firman Tuhan, atas responsibility, atas tanggung jawab yang selalu ada di dalam anak Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Belum semua, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Haleluya. Baik. What else? Apalagi? Luar biasa. Biasanya ada yang gitu. Oke, teman-teman. Hari ini gue mau bawain tentang responsibility. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana ternyata di dalam setiap kita harus punya ada dua hal yang yaitu response sama ability. Dan ini kalau digabung itu jadi responsibility. Tanggung jawab. Itu adalah hal yang kita punya ternyata sebagai anak-anak Tuhan loh. Dan siapin catatan kalian kalau mau catat dan ingat baik-baik bagaimana firman Tuhan ini disampaikan supaya ketika kita keluar dari sini kita tahu jadi anak Tuhan itu nggak bisa sembarangan. Colek kanan kirinya nggak bisa sembarangan. Belum semua, colek kanan kirinya bilang gini, nggak bisa sembarangan gitu. Oke, responsibility itu kalau di bahasa Indonesia artinya apa? Apa? Tanggap. Oke, tanggap, tanggung jawab. Ya, responsibility itu tanggung jawab. Artinya bagaimana ternyata setiap kita itu punya tanggung jawab. Lihat kanan kirinya, lo punya tanggung jawab. Ngomong gitu. Jadi teman-teman, gue mau bagi dua poinnya ini. Dan yang pertama itu adalah response.
Respons ini apa? Itu adalah kemampuan kita untuk merespon isi hati Tuhan. Dan ini berarti kita mendengarkan firman-Nya, ngerti kehendaknya, sama mentaati perintahnya. Respons. Respons ini terhadap apa? Pertama kali kita harus terhadap firman Tuhan. Kita harus dengerin firman-Nya berarti. Yang kedua mengerti kehendaknya. Dan yang ketiga mentaati perintahnya. Terus yang kedua, ability di bagian yang kedua ini adalah kemampuan kita untuk mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Katakan bareng-bareng, menjadi perintah Tuhan. Dengan tindakan nyata teman-teman. Karena sebentar lagi akan kita bahas bagaimana dua hal ini menjadi penting gitu loh buat kita anak-anak Tuhan. Dan gue gak peduli usia berapapun kalian, responsibility atau tanggung jawab itu tetap ada sama kalian. Jadi gak penting banget. Bodoh amat lu belum nikah, udah kuliah atau masih sekolah. Responsibility itu ternyata udah ada sama kita. Dari zaman kita kecil. Di sekolah, sini masih sekolah kan pada? Banyakan sekolah apa kuliah sini? Boleh yang sekolah angkat tangannya? Oke turunin. Yang udah kuliah? Boleh angkat tangannya? Oke, turunin. Kalau yang udah kerja, boleh angkat tangannya? Oke, yang kerja udah tahu deh pastinya yang namanya responsibility atau tanggung jawab itu biasanya sesuai sama KPI. Setuju nggak? KPI atau KPI? Key Performance Index. Dimana ketika lo ngelakuin sesuatu, kalau lo melakukan suatu pekerjaan lo itu bisa diukur. Katakan diukur. Dan itu nggak bisa dibohongin. Misalnya, lo harus bikin desain. Selama 1 minggu lo harus bisa bikin desain 10. Untuk konten ini, untuk konten A, B, C. Tapi ketika sampai di akhir minggu, lo gak bisa ngelakuin itu semua. KPI-nya jelek pasti. Kenapa? Ada masalah apa? Briefingnya kurang, resource-nya kurang. Biasanya kalau bekerja udah ngerti tuh. Wah, tanggung jawab. Kalau yang masih sekolah atau kuliah, biasanya masih ya nilai C aja oke lah. Masih aman lah. Yang penting tembus KKM aja dulu. Itu biasanya menjadi tujuan dan target setiap anak-anak sekolah. Yang penting lulus KKM. Yang penting jangan sampai gua remet. Yang penting jangan sampai gua ngulang nih mata kuliah ini gitu. Setuju ya? Tapi ternyata teman-teman, respons sama ability ini itu kita tuh bisa tahu loh. Lu semua ini apakah sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum? Teman-teman, apa bedanya anak kecil sama orang dewasa? Apa bro? Apa bro? Gak apa-apa, ngomong aja. Gak apa-apa, ngomongnya gak ada benar gak ada salah, gue pengen tahu. Apa bedanya anak kecil sama orang dewasa? Apa? Tanggung jawabnya apaan? Kalau yang dewasa kenapa? Lebih ada tanggung jawabnya. Apa tuh? Bingung tuh. Oh kalau punya mainan udah rusak-rusak gitu ya. Cuma kalau udah gede mainannya dijaga gitu ya. Gue bingung udah gede masih mainan gitu ya. Ya ntar kita nge-YouTube aja lah rame-rame lah ya. Bedanya anak kecil sama orang dewasa apa? Ayo, tadi cowok, sekarang cewek. Sebelum gue korbanin satu orang, mendingan ngomong. Oke, gue lagi mencari korban. 3, 2, 1. Ya kamu yang nunduk. Kok nengok ke situ? Iya. Pokoknya kalau gue udah minta, jangan memalingkan wajah lo dari gue. Justru itu yang gue kejar. Apa? Bedanya apa?
pasti berlindung sama orang tua ya. Sekarang pertanyaannya gini, lu yang mana? DRP, lu yang mana? Anak kecil selalu berlindung di balik pembenaran. Pembenaran tuh apa? Lu ngerusakin mainan temen lu. Terus tiba-tiba, enggak orang mainannya dari awal udah rusak. Enggak ya. Enggak, aku bilangin papa aku ya. Mama aku ya. Ada orang yang dibemperin gitu ya. Itu bocil tuh. Jadi kalau ada yang kayak begitu, colek aja bilang bocil lu gitu. Enggak lah, bercanda lah. So teman-teman, anak kecil itu selalu bersembunyi di balik orang lain. Selalu mencari sesuatu untuk disalahin. Itu anak kecil. Tapi kalau orang dewasa ngambil tanggung jawab dari apa yang dia lakukan. Apapun resikonya. Itu orang dewasa. Dan responsibility atau response plus ability ini, gue mau kasih satu definisi. Something that you should do because it is morally right and legally required. Sesuatu yang harus lo lakukan karena secara moral benar dan secara hukum juga benar. Itu tanggung jawab, responsibility. Jadi apapun yang lo lakukan itu tidak melanggar hukum. Dan tidak melanggar moral. Itu orang dewasa bisa mikir itu pasti. Tapi anak kecil, bodo amat dia mau ngejorokin, ini lagi nih. Cerita ini lagi yang gue keluarin. Waktu gue lupa TK. Gue pernah ngejorokin temen gue dari satu tebing. Mungkin bukan tebing tapi kayak semacam bukit gitu ya. Ya 2-3 meter tingginya. Gue jorokin dia karena dia mau ngambil mainan gue. Gue jorokin tangannya patah. Ke belakang gini jatuh, patah. Apa yang dilakukan sama nyokap bokap gue? Ini adalah satu hal yang menurut gue menjadi sangat penting. Dan akhirnya gue ngerti. Apa yang gue lakukan itu punya konsekuensi. Tangannya patah, bokap nyokap gue tanggung jawab. Padahal secara moral gue bener. Mainan gue mau diambil, enak aja. Ini kan mainan aku. Tapi akhirnya tangan orang patah gara-gara gue. Nyokap bokap gue bawa setelah dia dibawa ke rumah sakit. Gue dibawa ke depan orang tuanya. Bocil. Dan tahu apa yang dilakukan sama nyokap bokap gue? Gue disuruh say sorry. Menurut lo, gue say sorry gak? Hah? Awalnya enggak. Karena apa? Ini gue bener loh. Ini mainan aku. Mau diambil sama dia. Dia yang salah. Bocil. Nyokap gue sambil mencubit. Gak tau ya cubitan nyokap tuh kayak kecil tapi sakitnya lama gitu. Belum lagi dicubit di perut gini terus diputer gitu ya. Nyut gitu. Kamu yang salah. Kalau kamu marah. Tapi kamu gak boleh menyakiti orang lain. Itu adalah kata-kata yang paling nancep pertama kali di otak gue bahwa ternyata gue meskipun gue bener pun ada responsibility, ada tanggung jawab dan konsekuensi yang harus gue terima ketika gue menyakiti orang lain. Gue akhirnya saya sorry, nyokapnya ketawa-ketawa justru, nyokapnya temen gue ini. Iya gak apa-apa, jangan gitu lagi ya Steven. Kasian tuh dia kesakitan. Besoknya gue ngeliat dia emang udah digips gitu sih, kasian banget. Dan akhirnya dia takut gitu sama gue. Ngeri gue patahin lagi kali tangan yang satu. Biar seimbang gitu kan, tangannya patah satu doang, masa ya harus dua lah gitu ya. Enggak bercanda. Jadi teman-teman, kadang-kadang di dalam hidup kita itu ngalamin, kita tuh dikasih kesempatan Tuhan untuk mengalamin
satu hal yang harus kita terima konsekuensinya. Gue lupa kejadiannya, seingat gue ini gue SMP. Gue pernah gak lulus UAN. Kenapa? Gue sakit. Akhirnya gue gak belajar karena itu besoknya MTK. Karena gue lupa itu gue kayaknya tifus atau apa gitu. Gue gak belajar akhirnya. Besoknya gue bener-bener hitung kancing ngisi MTK tuh. Akhirnya gue gak lulus di mata pelajaran itu. Dan gue harus ikut paket C waktu itu. Konsekuensinya dari lu gak belajar mempersiapkan diri lu, apapun kondisinya. Ternyata konsekuensinya tidak melihat kondisi lu waktu itu. Teman-teman, apapun yang lu lagi hadapin hari-hari ini, konsekuensi tetap ada. Dan better, apapun yang lu lagi hadapin saat ini, jangan sampai lu lupa bahwa lu punya tanggung jawab dan konsekuensi yang ditimbulkan. Kejadian 3 ayat 9 sampai 12. Ini adalah contoh nyata. Kejadian 3 ayat 9 sampai 12. Ya kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Terakhir, 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ini adalah salah satu gambaran bagaimana Adam dan Hawa akhirnya diusir dari Taman Eden karena mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Teman-teman, pastikan ketika Tuhan bertanya sama kita, jawaban kita itu jawaban yang benar. Jawaban kita itu menentukan ternyata respon kita, jawaban kita, itu menentukan arah dari tujuan hidup kita loh teman-teman. Respon kita terhadap satu tantangan, terhadap satu masalah, itu akan menentukan arah dan tujuan hidup kita. Jadinya ketika kita mau lakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan, itu kita mikir berkali-kali. Anak zaman now, pacaran udah sembarangan. Di depan mata gua. Mereka melakukan hal-hal yang gak benar. Padahal waktu itu lagi di motor. Sekarang orang melakukan dosa tuh udah gak di dalam kamar lagi tuh. Ngelakuinnya kadang-kadang udah di tempat yang aneh aja gak pernah lu pikirin. Lu tahu gue lagi jalan lewat Raya Bogor. Tiba-tiba gue ngeliat ada sepasang muda-mudi. Ini anak muda berdua, cewek cowok. Mereka tuh bener-bener literally kissing di pinggir jalan. Sagapung banget gitu loh maksud gue. Ngaco gitu. Ya ampun, sorry banget teman-teman. Sorry banget. Tapi sorry gue ngomong kayak gitu. Karena sekarang lu bisa ngelakuin hal-hal yang paling aneh dan orang bisa nggak peduli sama lu. Dan di sini gue mau kasih tahu bahwa ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena mereka justru nyalahin satu sama lain. Tuh lihat tuh, cewek yang lu kasih jadi pendamping gue, justru dia bikin repot gue tuh. Enggak, mana? Jawaban lu, gue nggak tahu ya. Gue pengen tahu sih sebenarnya skenario-nya Tuhan tuh. Ketika kejadian ini ada nggak sih? Gue paling kepo ya. Pertanyaan gue yang paling kepo adalah ketika gini, gue ketemu sama Tuhan nanti, terus gue nanya gini, Tuhan, kalau waktu itu Adam sama Hawa ngaku, Tuhan sorry banget please,
Iya, kami makan. Itu buah yang baik dan yang jahat itu. Pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Itu gue makan berdua sama dia. Gue pengen tahu skenarionya abis itu mereka tetap di Taman Eden atau enggak. Gue suka mikir-mikir yang kayak gitu-gitu tuh. Aneh emang. Kenapa? Karena teman-teman, konsekuensi ketika lu melakukan satu kesalahan atau konsekuensi dari lu melakukan satu respon, itu pasti kita hadapin. Lu gak belajar, siap-siap gak naik kelas. Lu gak mempersiapkan diri ketika lu masa SMA, siap-siap gak dapat beasiswa untuk kuliah. Lu kerja gak benar, siap-siap gak naik jabatan. Lu hidup gak kudus, siap-siap masuk neraka. Respon. Bad manner itu muncul di dalam manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa bukannya tanggung jawab, dia ngambil, ya udah deh, iya sih perintah firman Tuhan tuh udah jelas banget. Tapi kenapa kita langgar ya Dam? Lu sih Wak. Sekarang gimana nih Wak? Mau gak mau gue sekarang udah mulai nyangkul nih. Udah lu cari gaweannya sana deh. Di rumah Pak Mamat depan dia ada kebun. Bos, di Taman Eden semua buah kagak ada musimnya. Lu mau makan durian tiap hari sampai kolesterol lu pecah dari belakang. Bisa. Lu mau makan mangga dari arum manis sampai Indramayu, sampai Jonggol, sampai mana terserah ada tuh namanya apaan lagi. Bisa tiap hari. Tapi kenapa manusia memilih 2 buah? Gue gak tahu itu 2 buah apa enggak. Satu pohon yang unik di tengah-tengah itu. Kenapa? Karena manusia gak suka diatur. Ada yang suka diatur di sini adik-adik? Boleh angkat tangannya? Tidak ada yang berani angkat tangan. Kak aku suka diatur. Bohong. Nature-nya manusia dari dulu ketika udah jatuh dalam dosa. Mereka gak suka diatur. Makanya ada perumpamaan atau pepatah. Peraturan ada untuk puji Tuhan pada tahu semua. Iya lu pada gak suka diatur. Siapa yang dari rumah ke sini gak pakai helm? Naik motor. Ada orangnya. Siapa dari biasa naik mobil di belakang, duduk di belakang, tidak pakai seat belt? Oh banyak kita semua. Gak usah lu pura-pura jago, lu ngerti. Iya nih aku pakai seat belt. Fun fact, berapa minggu yang lalu gue ada event di kantor dan ini semuanya orang bule. Ketika mereka di satu waktu udah kosong, gue ajakin mereka makan. Let's go find something to eat. Sure. Kita keluar jalan. Gue nyetir, teman gue di sebelah. Yang bule-bule ini di belakang. Ketika gue nengok ke belakang semuanya pada gini. Cetek gitu. Terus kita bingung kan. Ngapain lu pakai seat belt? Hah? Really? Emang di sini nggak pakai seat belt ya? Harusnya iya. Cuma nggak tahu ya. Kayaknya dari zaman nenek moyang gue. Selama mereka punya mobil nggak pernah tuh di belakang pakai seat belt gitu. Padahal kita semua tahu. Semua yang naik mobil harus pakai. Apakah ada peraturan di dalam Samsat tuh, peraturannya di SIM kalian, yang pakai seat belt hanya orang 2 di depan? Nggak ada. Semua orang yang naik mobil harus pakai seat belt. Itu standar keamanan. Tapi berapa banyak dari kita yang nggak pakai seat belt? Oh semua. Gue gak nanya yang duduk di depan. Karena di depan ditilang. Tapi yang di belakang? Sampai yang paling belakang? Enggak. Konsekuensinya apa? Kecelakaan di tol. Lewat semua. Kecuali yang depan. Guys, ada konsekuensi. Dan apa yang kita lakukan itu ternyata seringkali kita gak sadar bahwa itu salah. Aman jam segini mah gak ada polisi. Aman aja. Responsnya salah terus gitu loh. Untuk hal-hal yang kecil, nyontek yang paling gampang.
Jawaban kanan kiri beda. Tapi temen lo yang sebelah sononya lagi sama. Bro, tolongin bro. Minta contekan sama yang sebelah sono. Ntar lu gue kasih contekan yang sebelah sini. Banyak cara menuju Roma kalau bahasa Indonesia. Zaman sekarang. Banyak tantangan-tantangan yang atau bahkan respon-respon yang kita ambil. Itu ternyata kita gak sadar kalau itu salah. Kejadian 4 ayat 9. Kejadian 4 ayat 9. Boleh dibuka Kak? Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Stop, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel? Pertanyaan gue. Ketika kejadian ini, Tuhan tahu nggak? Kenapa? Karena dia Tuhan. Jawaban yang pintar, brother. Ya kalau dia nanya ke gue nggak tahu beneran gitu. Firman Tuhan, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya aku nggak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kain ternyata orangnya pasif agresif ya. Kalau di ilmu psikologi, dia tuh nggak nyerang, tapi dari kelihatannya cupu. Ternyata suhu gitu. Aku nggak tahu apakah aku penjaga adikku. Wah songong ya. Waktu Tuhan tanya, kadang-kadang Tuhan suka di dalam hati kita suka ngingetin. Tapi kita suka denial. Teman-teman percayalah itu bukan karena Tuhan nggak tahu. Tapi itu adalah saat di mana Tuhan kasih kesempatan lu untuk bicara jujur sama Tuhan dan ambil tanggung jawabnya. Di dalam hati lo masing-masing, entah ada kesalahan yang lo lakukan, keresean yang mungkin lo lakuin dan itu nyakitin orang. Kadang-kadang di dalam hati lo, Roh Kudus bisa ngomong dan dia bertanya sama apa yang seperti Tuhan tanya di sini. Di mana Habel adikmu itu? Apa yang lo lakuin tadi? Tapi kadang-kadang kita suka denial dan kita bilang enggak. Gue kan ngelakuin ini karena ini. Teman-teman, waktu Tuhan tanya sama kita semua di dalam hati kita. Sebenarnya Tuhan bukannya dia gak tahu. Tapi adalah saat yang paling tepat untuk kita keluarin respon yang benar dan ngomong jujur sama Tuhan. Ketika lo ngomong jujur sama Tuhan itu lo berarti lagi ngomong jujur sama diri lo sendiri. Karena lo sebenarnya sadar apa yang lo lakuin kadang-kadang salah. Teman-teman kita dipercaya itu bukan karena kita hidupnya sempurna. Kepercayaan dari Tuhan itu bukan karena hidup seseorang itu sempurna tanpa cacat. Tapi karena kita berani bertanggung jawab ketika kita melakukan kesalahan. Kita respon apa yang kita keluarin? Gue pernah dengar statement kayak gini. Manusia tuh tempatnya salah. Yang sempurna tuh cuma milik, gak usah itunya dong. Boleh kita ubah jadi Tuhan aja gak? Manusia itu tempatnya salah, yang sempurna itu cuma siapa? Iya. Gak usah disebut yang tadi, udah. Kita pakai Tuhan aja ngomongnya. Teman-teman, mungkin kita pasti banyak lakuin kesalahan hari-hari ini. Di belakang. Tapi yang paling penting teman-teman, Tuhan bisa percaya sama kita karena kita berani untuk ambil tanggung jawab. Colek kanan kirinya, Tuhan percaya sama lo. Pertanyaannya, kepercayaan ini jangan cuma satu pihak. Lo sendiri percaya gak sama Tuhan? Karena kepercayaan sama Tuhan itu nongol fasenya adalah ketika proses terjadi di dalam hidup kita. Ketika lo gak bisa bayar kuliah, ketika lo gak bisa bayar sekolah, ketika lo gak tahu apakah lo bisa kuliah lagi, atau apakah lo bisa masuk SMA, apakah lo bisa masuk ke perusahaan yang lo pengen,
Atau apakah lu bisa lulus? Atau apakah orang tua lu bisa disembuhin sama Tuhan? Atau apakah saat ini lu masih ada sesuatu hal yang mepet sama lu sehingga hidup lu gak tenang? Ada hal-hal yang harusnya lu ambil keputusan tapi ternyata lu lupain aja begitu aja. Sehingga itu menghantui hidup lu. Kepercayaan kita sama Tuhan diuji ketika proses itu datang. Diputusin pacar. Larinya kemana? 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 Diputusin pacar larinya kemana? Kontrak kerja gak diperpanjang larinya kemana? Gak bisa lanjut kuliah dulu. Larinya kemana? Hidup udah baik. Baik-baik sama pacar. Dia selingkuh. Nyelekit kan? Larinya kemana? Tuhan jahat. Gitu. Ketika lu gak ngerti lagi. Lu bayar sekolah gimana? Larinya kemana? Teman-teman. Respon kita lah yang akan menentukan. Apakah Tuhan bisa kasih tanggung jawab kita lebih atau enggak. Karena kepercayaan adalah buah dari tanggung jawab. Tuhan kasih kepercayaan kepada kita karena kita bisa merespon dengan baik apa yang kita bisa pertanggungjawabkan di dalam hidup kita. Kita dikasih kepercayaan sama Tuhan karena kita merespon dengan baik. Dan kita bertanggung jawab akan apa yang Tuhan percayakan. Lukas 16 ayat yang ke-10. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Katakan amin. Teman-teman, ternyata sebelum kita dikasih perkara besar, Tuhan pasti tes kita dengan perkara-perkara yang kecil. Apapun itu. Contoh, Daud. Sebelum dia menjadi raja dan orang yang bisa dibilang punya hatinya, jantungnya itu sedetak, seirama dengan detak jantungnya Tuhan. Sebelum dia sampai di sana, bahkan sebelum dia mengalahkan Goliat, teman-teman. Apa yang dilakukan Daud? Ada yang tahu? Latihan nge-gym? Ikut MMA? No? Muay Thai? Jiu-jitsu? Kungfu? Atau dia ikut merpati putih? Tenaga dalam jadi. Dia ngegembalain. Lu tahu nggak yang dia gembalain berapa? 2.000? Kagak. Hanya beberapa saja. Paling 3 atau 4. Tapi lawannya kalau lo baca. Di raja-raja lo baca. Lawannya apa? Singa. Beruang. Worth it gak? Kalau gue ya, gembala ini 3-4 kambing gitu. Beruang datang, wah yang ini aja. Tinggal bilang sama bapak gue, Pak dimakan pak, sama beruang. Datang singa, yang ini aja. 2 bawa pulang. Tinggal bilang lagi sama bapak gue, Pak dimakan singa, agak worth it lah. Lu ribut sama kambing. Ya, tapi kambing suka nyeruduk yang ngeselin juga tuh. Lu ribut sama singa. Perkara 4 domba begitu. Kagak worth it amat. Tapi lu tahu gak? Daud melakukan itu semuanya dengan penuh tanggung jawab. Tidak pernah kehilangan satu pun. Sampai pada akhirnya Tuhan percayakan dia untuk melawan Goliat. Lihat gak? Persiapan-persiapan lo hari-hari ini teman-teman. Hidup lo ini nih yang mungkin lagi tenang-tenang aja. Aman, nyaman. Percayalah. Persiapan ini hari-hari ini.
ada satu tantangan di depan nanti yang harus bisa lo lewatin. Dan responnya harus benar. Katakan amin. Gue gak tahu tantangan apa yang akan lo hadapin. Atau mungkin lo lagi ngerasain ada tantangan-tantangan baru. Tapi percayalah teman-teman. Hari demi hari yang lo laluin. Itu sama kayak lo lagi Daud disuruh ngelawan beruang sama singa. Gue yakin sih badannya Daud bukan kayak gue gini gemoy-gemoy lucu-lucu gitu. Pasti badannya terlatih. Kenapa? Karena dia mempersiapkan semuanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Colek kanan kirinya dan lo bilang lo harus penuh tanggung jawab, bos. Gue akan tutup part respon ini dengan ayat ini. Keluaran 3 ayat 13 dan 14. Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Next. Firman Allah. Akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Teman-teman, kita pikir Allah itu cuma bisa mengutus doang. Tapi teman-teman, kalian harus sadarin bahwa Allah itu sudah memperlihatkan tanggung jawabnya terhadap kita. Allah tuh bertanggung jawab atas jiwa seluruh bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, teman-teman. Mujizatnya apa? Yang pertama, tiang awan. Yang kedua, tiang api. Yang ketiga, mana dari surga. Yang keempat, kasut yang gak pernah rusak. Yang kelima, air keluar dari batu, and so on. Teman-teman, dimanapun lu ditempatkan Tuhan hari-hari ini, please jadi terang buat orang-orang di sekitar lu. Karena apa? Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup lo. Gue punya teman yang dari masa mudanya gak pernah aneh-aneh. Ngerokok enggak, minum enggak, main cewek enggak. Rusak enggak? Enggak pernah. Waktu gue tanya, lu bisa gitu ya? Iya. Buat apa gue kenal Tuhan? Kalau gue nggak bisa ngelewatin tantangan-tantangan dunia. Gue nggak bilang ini adalah akibatnya, tapi gue melihat di umur 30, dia seumuran siapa ya? Iya, seumuran gue. Di umur 34 dia udah jadi direktur di salah satu perusahaan telekomunikasi. Gue gak bilang, lu hidup baik, lu jadi banyak duit. Jangan itu lihat nih. Lu hidup benar. Allah bertanggung jawab atas hidup lu. Lu mau lihat terobosan-terobosan terjadi di dalam hidup lu gak? Hidup benar. Respon yang benar. Teman-teman lu di luar sana, itu perlu Yesus. Teman-teman kantor lu, teman kampus lu, teman lu sekolah, teman main lu di rumah, teman nongkrong lu, sahabat lu, itu perlu Yesus. Kalau kita masih main aman terus, kita bahkan gak menjadi terang ketika kita sama mereka, kita bisa menjadi orang yang berbeda dari kita di rumah. Di depan nyokap lu baik banget, tapi lu sama teman-teman lu rusak banget. Padahal di satu sisi mereka perlu keselamatan, yaitu Yesus di dalam hidup mereka. Ambil tanggung jawab ini, teman-teman. Mau sampai kapan lu bohongin diri lu dan lu bohongin Tuhan? Lu gak bisa bohongin Tuhan. Tapi tanggung jawab ini untuk selamatin orang-orang yang belum kenal Yesus.
untuk ketemu sama Yesus, itu adalah tanggung jawab kita. Apapun kondisi lu, jawab tantangannya Tuhan dengan respon yang baik dan benar. Yang kedua, ability. Ini akan pendek, teman-teman pemusik boleh naik ke gedung atas. sorry. Boleh sini. Ability. Ada yang tahu ability itu apa? Kemampuan. Konteks yang kedua, ability. Konteksnya adalah kemampuan kita untuk melakukan satu respon yang benar. Jadi kita tuh bisa untuk melakukan respon yang benar. Ternyata itu sebuah hal yang bisa kita lakukan dengan baik loh ternyata. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Tadi gue tanya, teman-teman sempat gue tanya bahwa apa bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa mampu bertanggung jawab, sedangkan anak-anak gak bisa mengendalikan dirinya dan perasaannya. Orang dewasa bisa mengendalikan diri dan perasaannya, sebaliknya anak kecil itu gak bisa ngelakuin semuanya. Lapar nangis, ada yang lihat anak bayi ceprot, mah Burger King enak mah gitu, gak ada kan. Bocil ceprot, nangis, kenapa? Ability-nya dia untuk ngomong belum terbentuk. Ada lo lihat anak bayi terus udah nyetir mobil, kagak ada. Ability-nya, kemampuannya untuk nyetir mobil belum ada. Apalagi bawa pesawat. Iya, bocil jadi pilot gitu. Yeay, aku bawa Boeing 737. Piar. Untung di simulator. Gak bisa. Ada ability, ada kemampuan yang harus ditanemin, yang harus dilatih. Supaya lu punya tanggung jawab yang besar. Ciri-ciri orang yang dewasa adalah mau belajar untuk mengerti yang lainnya. Tetapi anak-anak selalu ingin dimengerti. Tolong jangan dikaitkan dengan wanita ingin dimengerti. Itu beda konteks. Ya, beda konteks ya, cowok-cowok. Katanya Stephen, hanya orang dewasa yang mau mengerti. Tetapi wanita selalu ingin dimengerti. Ah, lu bocil berarti. Enggak. Konteksnya beda ya, beda. Yakobus 1 ayat 3-4. Ability. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Sebab ulang sebelumnya. Gue ke skip. Yuk kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian menghasilkan ketekunan. Next. Dan biarkanlah memperoleh buah yang supaya kamu menjadi dan tak kekurangan suatu apapun. Teman-teman, Tuhan ngajarin kita untuk bisa melakukan hal yang benar dan menjadi dewasa dalam hidup kita. Yes. Tapi Tuhan pengen nunjukin kita bahwa kita itu harus selangkah demi selangkah punya perspektifnya menjadi seperti Kristus. Sama kayak di sini. Teman-teman di sini mungkin bisa ngeliat ke belakang sana. Pakai effort. Tapi ketika lo ada di atas ini, gue bisa ngeliat ke belakang ujung sana itu tanpa effort. Kenapa? Cara pandang gue berbeda sama cara pandang lo. Lo lagi ngadep ke sini, gue ngadepnya ke sana, dan gue di tempat yang lebih tinggi. Kadang, ability itu dilatih sama Tuhan lewat hal-hal yang sulit. Lo gak bisa ngurangin bohong lo misalnya dulu. Demen bohong gitu ya, culas. Tantangan itu harus lo lewatin supaya apa? Lo tahu bahwa kebiasaan bohong itu gak beres. Impactnya kemana-mana.
Salah ngomong misalnya. Say sorry kalau salah ngomong. Lu tahu nggak bahwa kerusuhan waktu tembok Berlin diruntuhin itu kejadiannya karena ada salah satu pejabat di Jerman Timur, karena Jerman Timur itu bisa nge-overpower ya, atau bisa ngalahin Jerman Barat pada waktu itu. Mereka yang yang bertanggung jawab di situ. Si pejabat ini ketika dia disuruh pidato, dia tuh nggak baca teksnya dengan baik. Akhirnya salah ngomong, teman-teman. Karena dia nggak mau say sorry, dia bilang satu kata, satu kalimat yang menimbulkan kerusuhan sehingga tembok Berlin dihancurin. Kita harus tahu teman-teman, tanggung jawab, konsekuensinya itu sangat besar. Dimulai dari kecil, yes. Tapi tahukah kalian ketika kalian melakukan kesalahan, say sorry atau bertobat, itu jauh lebih baik daripada lo terus hidup di dalam kebohongan. Ketekunan, percaya sama gue, firmannya tadi kita ngomong tentang ketekunan. Ketekunan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika lo keluar dari tempat ini, percaya sama gue, lo semua gak tiba-tiba jadi tekun. Kenapa? Tekun, tahan uji, itu semuanya step by step. One step at a time. Selangkah demi selangkah. Baru lo bisa jadi tekun. Baca firman tiap hari. Apakah bisa lo lakukan dalam satu hari? Bisa gak? Satu hari bisa. 1 tahun tanpa putus. Itu tantangan. Setuju gak? Di sini yang rajin baca firman tiap hari tanpa putus sudah setahun, boleh angkat tangannya? Bible. Basic instruction before leaving earth. Bible. Itu adalah satu instruksi, metode gimana kita bisa keluar dari bumi ini dan sampai di hadapannya Tuhan dengan baik. SOP-nya ada di situ. Guys, gue mau kasih tahu, hidup orang nggak tahu kapan. Cuma Tuhan yang tahu. Tapi percayalah, ketika lo mempersiapkan hidup lo dengan matang, lo akan tahu ketika lo meninggal lo kemana. Orang nge-gym biasanya buat nurunin berat badan sama apa? Gedein otot. Nge-push supaya ototnya tuh berkembang. Kasih suplemen, kasih vitamin supaya dia gak lemah. Teman-teman, Alkitab, firman Tuhan itu bukan suplemen. Itu makanan pokok. Lu kebayang ketika lu lagi nge-gym, lu nggak makan nasi, lu nggak makan protein, dada ayam, telur nggak lu makan, tapi lu cuma minum susu protein doang. Sehat gak badan lu? Firman Tuhan itu makanan pokok. Untuk punya ability dan cara pandang seperti Tuhan, firman Tuhan itu harus masuk di dalam hidup kita, bos. Berat kok. Gue pernah di usia kalian kok. Gue pernah menghabiskan 10 tahun waktu gue mungkin dengan sia-sia padahal gue udah pelayanan. Yes, gue pelayanan dari kelas 5 SD. Tapi ketika gue kelar pelayanan, gue ngelakuin hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena lo gak jadikan firman Tuhan itu menjadi makanan pokok di dalam hidup lo. Dalam hidup gue waktu itu. Yes. Start pushing.
Yang pernah nge-gym pasti tahu, ketika batas mungkin maksimal lo ada di 35 kilo. Tapi lo ketika lo di-push untuk di 45 kilo, lo bisa nge-push itu perlu effort yang sangat besar. Teman-teman, ability untuk merespon dengan baik itu kadang-kadang keluar ketika ada rasa takut. Banyak hal yang mungkin ada rasa takut akan masa depan. Teman-teman yang mungkin lagi masuk dalam masa quarter life crisis, yang udah mulai ngebandingin pencapaian teman-teman lo. Gue di umur 30, gue belum punya rumah sendiri, teman gue udah bawa Mercy. Teman gue udah S2, udah punya anak. Wah, udah jadi dosen. Wah, apalagi kalau ngelihat ke bawah lagi tuh. Wah, dia di umur 28 kerjanya udah keliling dunia. Udah punya berapa perusahaan. Quarter life crisis itu menyebalkan. Gue juga ngalamin itu. Tapi percayalah teman-teman. Ketika lu percaya sama diri lu, karena lu tahu di dalam diri lu ada Yesus. Ability untuk punya respon yang baik. Itu pasti Tuhan kasih sama kita. Karena dilatih dari kecil. Hal-hal yang simple, hal-hal yang gak pernah kita pikirin itu ternyata berpengaruh. Ketika kita pilih respon yang benar, disitulah kita lagi mengambil tanggung jawab dan memberi ruang Tuhan untuk bertindak. Gue tutup dengan ini. Daniel 3 ayat 14 sampai 18. Gak usah dibuka. Gue yang bacain. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu